Sakit Ibu. Baik, kalau kamu sakit atau ada keterangan yang lain, beritahu dengan teman-teman atau beritahu dengan ibu ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa bantu ibu untuk pimpin doa di depan? Teman berdiri. Bisa. Guru dan teman mari dapat doa dalam nama Bapa, Salam Maria, Salam Maria, Tuhan berjuang oleh Tuhan dan berjuang untuk Yesus. Santa Maria, Allah, Tuhan Yesus ini Oke, anak-anak, ibu minta kalian berdiri semua dulu. Angkat semangatnya kita ya, kita mau sudah. Ada lagunya ini, lagu yang berkaitan dengan terus nadanya itu nada lagu yang sakit itu pernah dengar? Ya ibu. Uang rupiah milik negara kita, simbol rupiah mata uang Indonesia. Dari 1.000 saja 1.000, macam-macam nilainya, logam kertas jenisnya, alat tukang menukar yang banyak manfaatnya. Ayo kita belajar mengenal mata uang. Dari 1.000 saja 1.000. Oke, kamu sudah mendengarkan tadi itu lagu toh? Iya. Oke, jadi ibu mau tanya dulu. Menurut kalian, apakah gunanya uang? Menurut kalian dulu, apa gunanya uang? Saya kalau bisa angkat tangan. Saya untuk beli jajan. Siapa lagi? Saya dengan ibu sebagai alat tukang menukar. Saya pintar sekali. Apa lagi? Iya, Dede. Untuk bayar uang sekolah ibu. Bayar uang sekolah, iya. Pintar sekali. Salut dengan kalian. Dapur salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah kalian pernah melihat semua uang yang ada di Indonesia ini? Uangnya kita ini, misalnya seperti ini. Pernah gunakan uang seperti ini dan pernah melihatnya? Pasti kalian juga sekarang bawa uang jajan ke sekolah, toh? Nah, yang ketiga itu, ibu mau tanya, apakah kalian atau di kehidupan sehari-hari kalian pernah hilang uang? Atau kamu pernah sekali kehilangan kamu punya uang, entah itu dicuri sama adik atau kakak, pernah hilang uang? Kalian rasakan waktu itu? Sakit hati, apa lagi? Kecewa, ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan latihan atau pengerjaan LKPD nanti, peserta didik dapat menulis nilai uang dalam angka dan cukup menggunakan tanda baca yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang di belakang, Ibu harap diam ya.
kesepakatan kelas untuk kalian. Ibu harap kalau ibu menjelaskan materi di sini sebentar kalian diam di belakang ya. Makan apa di belakang itu? Sebentar baru makan, ya. Kalau istirahat baru makan ya. Terus yang kedua, kalau ibu sebentar mau kasih kesempatan untuk kamu bertanya atau kamu menjawab, ibu ada beri kamu waktu ya. Sekarang dengarkan ibu dulu ya. Ya ibu. Oke, kalian lihat. Sudah lihat? Coba lihat. Sudah? Sudah ibu. Oke. Dari kedua daftar barang di depan ini yang ibu tampilkan, ada daftar barang yang benar dan ada daftar barang yang tidak benar. Oke, ibu mau tanya dulu dengan kalian. Menurut kalian, kenapa daftar barang di sebelah itu benar dan kenapa daftar harga barang di sebelahnya salah? Dan coba kalian sebutkan. Misalnya pensil, daftar barangnya 2.000, kenapa 2.000? Dan kenapa itu dikatakan benar dan kenapa pensil yang di sebelah kotak sebelahnya itu dikatakan salah? Coba kalian perhatikan. Oke, Vira. Cara penulisan yang daftar harga barang yang di sebelah itu salah. Penulisan harganya itu. Oh ya salah. Oke, kalau yang pertama itu dikatakan benar karena ada tanda titiknya itu. tidak ada tanda titiknya. Oke, pintar. Apa lagi? Siapa lagi? Saya Bu. Oke, Utin. Karena di daftar yang salah itu Ibu ada keterangan an di belakangnya. Oke, sangat pintar. Tepuk tangan dulu untuk teman kamu yang sabar. Nah, kita akan meluruskan penjelasan dari teman Utik dan teman Fira tadi ya. Kita baca sama-sama. Nah, ciri-ciri pada tabel yang benar itu yang pertama, siapa yang bisa baca? Saya Ibu. Oke, Putri. Yang pertama Ibu ada kolom nomor, nama barang dan harga. Oke, ada kolom nomor, nama barang dan harga. Itu ciri-ciri tabel yang benar. Oke, kedua, siapa yang bisa baca? Dion. Tertulis rapi dan sejajar Ibu. Oke, tulisan dalam kolom tersebut sangat rapi dan sejajar. Terus yang ketiga, siapa lagi? Satuan harganya jelas yang disebut RP atau kita bisa sebut itu rupiah. Oke. Yang keempat, harganya masuk akal dan tidak berlebih. Oke. Yang terakhir, tidak terus untuk tabel yang salahnya tadi. Oke. Ini ciri-ciri pada tabel yang salah. Coba baca. Di situ tadi tidak ada nomor huruf, tidak seperti yang pada tabel yang benar tadi toh. Terus yang kedua, oke, angka dan hurufnya campuran. Misalnya tadi 2.000. Sebenarnya yang dituliskan 2.000 bukan 2.000-an. Oke, terus yang ketiga ada Misalnya oke, harganya tidak masuk akal. Apakah penghapus harganya 1 juta? Tidak toh? Pasti harga apa penghapus 1.000-an atau 2.000? Oke, yang terakhir selanjutnya ada Oke, tadi di situ tulisnya hanya murah dan tidak ditulis angkanya, ya. Terus yang terakhir ada informatif. Oke, ada Oke, selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Sebelum kita masuk materi. Ada sebentar pertanyaan yang mengaitkan mengapa penulisan RP 5.000 berbeda dengan RP cara tulisnya begini. Mengapa penulisan RP 5.000 yang 5.000 berbeda dengan 5,000? Oke, siapa yang tahu perbedaan? Misalnya dalam penulisan uang itu misalnya uang 5.000 tulisannya 5.000. Tetapi ada juga yang 5,000. Apa perbedaan?
Oke, tandanya apa lagi? Atau penulisan tandanya, tanda bacanya apa lagi? Tidak ada yang tahu? Oke, mengapa penulisan Rp atau Rp5.000 itu berbeda dengan 5,00? Jadi penulisan Rp5.000 berbeda dengan itu kan angka uang dari negara lain ya. Karena masing-masing mengikuti sistem penulisan angka dari bahasa dan konversi yang berbeda-beda ya. Jadi kalian bisa baca sendiri di dalam buku menjelaskan. Jadi Rp Rp5.000 itu atau 5.00 itu kita punya uang atau di negara kita itu uangnya kita ya, atau 5.000 atau 5.00. Sedangkan kalau 5.000 yang ini yang pakai koma ini itu adalah uang dari negara lain. Misalnya ada tanda yang ini, lihat, yang ini atau biasa disebut dolar, karena kalian pernah lihat atau kalian pernah baca di buku berkaitan dengan uang yang seperti ini toh. Ini disebut juga lambang uang dolar atau di Amerika Serikat, pokoknya di negara lain lah. Oke, kalian mengerti? Berkaitan dengan pembahasan hari ini, mengerti kah? Mengerti, Bu. Kamu masih bingung? Aku sudah mengerti. Sudah Bu. Nah, kita akan masuk dalam materi kita, yaitu penulisan angka dan nilai uang. Oke, siapa yang bisa baca? Oke, Dion. Ya, A itu penulisan angka dan nilai uang. Uang merupakan alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi ekonomi, baik untuk membeli barang dan jasa maupun sebagai alat pembayaran untuk kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pintar sekali. Jadi, uang merupakan alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi ekonomi, baik untuk membeli barang atau jasa maupun sebagai alat pembayar untuk kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, alat tukar itu atau uang itu sangat penting untuk kita ya. Misalnya kita juga bisa membeli nasi sebagai penguat untuk tubuh kita juga bisa membeli menggunakan uang. Terus barang, tanah, kita juga menggunakan uang ya. Jadi penting sekali uang bagi kita. Terus sebagai alat tukar di mana uang dapat mempermudah transaksi dibandingkan dengan sistem barter atau pertukaran barang atau jasa tanpa menggunakan uang sebagai pengantara. Kalian tahu sistem barter? Oke, jadi sistem barter ini itu pertukaran barang atau jasa tanpa menggunakan uang sebagai pengantaranya. Contoh dari sistem barter apa? Misalnya beras, kayak buku. Oke, Cenli. Misalnya ibu kita punya kampung, kalau ada yang orang yang jual ikan bisa ditukar dengan beras. Oke, pintar. Siapa lagi? Santi? Tadi omong. Tebu dengan ubi. Tebu dengan ubi. Oke, itu adalah contoh dari sistem barter. Padahal itu di kehidupan sehari-hari kita juga ada kok. Iya. Oke. Oke, selanjutnya, sebagai alat pembayar, uang digunakan untuk membayar utang atau pajak. Kalian pernah lihat orang membayar utang atau pajak? Contohnya saja koperasi, toh? Apalagi selain koperasi? Ya, misalnya membayar utang itu. Apalagi? Ya, PNM itu koperasi. Ada juga mungkin di kehidupan sehari-hari kita, mungkin kamu tidak bisa omong atau takut omong orang punya nama. Ada juga utang-utang yang misalnya misalnya orang yang tidak terlalu bagaimana, terus pinjam uang dengan orang yang berada, misalnya begitu ya. Terus lama bayarnya, ada juga yang namanya bunga dalam utang tersebut, toh? Dalam penggunaan uang juga. Terus yang kedua, ada juga membayar tagihan dan kewajiban.
Membayar tagihan kewajiban seperti apa misalnya? Bayar pajak, apa lagi? Di rumah, sekolah, apa lagi? Uang mineral. Uang listrik atau uang listrik itu juga sangat penting ya. Kalau lampu atau lampunya di kamu di rumah atau apa itu, kalau tidak ada pulsa di meterannya, otomatis tidak bisa masak, tidak bisa tas HP untuk orang tuanya kamu ya, atau tidak bisa berbuat apa-apa di dalam rumah itu karena itulah ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kamu semua ya. Oke, yang kedua penggunaan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai uang. Jadi penggunaan tanda baca dalam penulisan tanda baca dan uang itu ada dua, ada tanda titik dan tanda koma. Oke, satu orang baca dulu yang tanda titik. Oke, Putri. Yang pertama itu tanda titik. Tanda titik digunakan sebagai penyusun uang, jutaan, miliaran, dan seharusnya dalam penulisan angka atau uang. Oke, jadi tanda titik itu digunakan sebagai pemisah ribuan, jutaan, miliaran, atau dan seharusnya itu digunakan untuk uang. Oke, jadi ini contohnya, misalnya 1000, 2500, dan 1 juta, 100 dan lain sebagainya ya. Kalian mesti tahu dong. Terus yang kedua ada tanda koma. Siapa yang Oke, olah. Tanda koma digunakan untuk penulisan angka desimal atau pecahan dari uang atau sen. Biasanya muncul dalam uang pecahan di bawah. Di bawah 1000 sekian. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi yang pertama itu 1500 atau 5 itu disebut bisa dibaca 1500 rupiah 50 sen. Oke. Terus ini nih bisa juga kita sebut dengan angka uang logam itu yang 200, 1000, 500, 200 yang begitu itu misalnya ibarat 50 sen, 200 sen atau lain sebagainya. Oke, yang ketiga simbol mata uang. Siapa yang bisa baca? Iya. Simbol uang tulisan rupiah menggunakan huruf Rp yang berarti rupiah. Tidak ada spasi antara Rp dan angka. Oke, jadi simbol mata uang dalam penulisan uang rupiah gunakan huruf Rp yang dia berarti rupiah atau disebut oleh kita rupiah atau terus tidak ada spasi dan angka. Maka polanya begini. Bisa 5.000 10,5 sen. Terus kedua penulisan ini penulisan yang benar. Kalau penulisan yang salah ini. Yang kedua misalnya jika salah penulisannya ini yang kedua tanda spasi. Ada kata titik, tanda titik karena ada kata titik setelah atau itu tidak bisa digunakan ya. Oke. Bagaimana? Kalian sudah capek? Apa materi kita pada hari ini? Anak-anak sudah selesai semua kak? Oke, saya minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil kerjanya. Kue donat yang kedua, pensil 1 buah, 2.000 yang kedua, pensil 3 buah itu 2.000. Yang ketiga buku tulis itu 1 buah 3.000. Yang keempat aqua botol 1 buah 5.000. Dan ini teman-teman, ibu tadi menyuruh kami untuk membuat uang logam dari karton. Ada 2 tadi, yang 500 rupiah dan 200 rupiah. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya bagian A, aktivitas pemahaman. Instruksinya itu perhatikan penulisan nilai uang berikut.
tanda mana yang benar. Di sini ada empat tulisan. Yang pertama itu RP titik spasi 1 titik spasi 000,00. Yang kedua RP spasi 1 titik 000,00. Yang ketiga RP spasi 1 titik 000,00. Yang keempat RP 1 titik 000,00. Dan di sini kami jawaban yang benarnya itu yang keempat karena tidak ada spasi. Oke, siapa yang bisa simpulkan materi pada hari ini? Siapa yang bisa? Penulisan tanda pada uang itu. Oke, penulisan tanda pada uang. Siapa lagi? Oke, Trin. Tentang penggunaan tanda baca, Ibu. Penggunaan tanda baca. Oke, sekarang Ibu akan meluruskan jawaban kalian. Jawaban kalian itu sangat benar, yaitu penggunaan tanda baca dalam penulisan uang. Angka atau nilai uang sangat penting untuk memperjelas makna dan memecahkan kesalahpahaman. Misalnya tadi itu tanda titik, tanda koma, simbol-simbol pada uang itu ada rupiah, dolar, dan lain sebagainya ya. Oke. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah saudari kalian itu memimpin doa. Doa penutup. Daniel. Siapa yang bisa? Egos bisa. Kau ngantuk terus, kau pasti bisa. Cepat maju sudah. Dari tadi kau itu tidur atau buat apa di belakang? Coba sudah. Silakan berdiri. Berdiri semua, Bati, Asti, Rio berdiri. Siapa di belakang? Fira. Berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Marilah kita siapkan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, silakan.